Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara kamu ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, banyak 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Oke Baju, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Nona di Mimap Channel. Di video kesempatan kali ini Baju, seperti biasa kita bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini itu yang kemarin aku reaction juga, tentang remaja yang debat dengan KDM, Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat Bapak Aing. Dan ini lagi-lagi dia masih menentang kebijakan KDM gitu. Langsung aja kita ke videonya ya Baju ya. Dan ini rame banget gitu loh di semua konten, baik di YouTube, baik di aplikasi lain ataupun di sosial media lain. Dan ini menurut aku sih anak ini emang dasarnya kayak begitu. Langsung aja ke videonya, ini dia. Kamu juga berani berpendapat kritis juga dengan gubernur. Berarti saya anggap kamu juga sudah cukup dewasa. Menurut kamu itu tanah siapa? Tanah negara. Terus apa yang kamu ributkan? Kalau negara kamu ambil, kenapa kamu ribut? Kan gini, saya nggak mertahanin tanah. Kalau mau diambil ya silahkan. Kita kan cuma minta hak kemanusiaan. Karena kita digusur ini kurang ada rasa kemanusiaannya. Sama warga-warga yang terdampak. Termasuk saya. Menurut kamu tanah itu haknya kamu? Iya kan, tapi saya kan nggak mertahanin tanah negara. Kan di notnya saya nggak mertahanin tanah negara. Saya cuma mertahanin hak kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh kurang. Maksudnya nggak dimanusiakan, nggak memanusiakan manusia. Oke. Hak seperti apa yang kamu tuntut dari penggusuran tersebut? Karena penggusuran ini, menurut saya ini, penggusuran ini ngusir para korban ini seperti hewan. Jadi gusur tinggal gusur. Oke, seperti hewan tuh bagaimana? Dicambuk, ditendang, sedikit diintimidasi. diintimidasi. Coba kamu cerita dengan saya bagaimana diintimidasi. Jadi tuh penggusuran ini kan nggak ada musyawarah ya, belum tahu tujuannya apa, terus proyek penggusuran ini dari siapa itu kan belum jelas. Tiba-tiba dikirimin SP dari Satpol PP, kirim surat, suruh tanda tangan, terus suruh pergi. Terus kalau misalnya kita nolak cuma mertahanin musyawarah, itu tiba-tiba ada preman datang nih dari Pemda, mengintimidasi sedikit sama orang tua saya dan lingkungan sekitar. Bilangnya nggak ada kompensasi sama sekali. Bapak harusnya sadar diri kalau ini tanah negara. Tapi kan seharusnya nggak bersikap begitu dong kalau misalnya para pejabat ini kan harusnya bisa mengayomi masyarakat. Oke, seharusnya menurut kamu harusnya bagaimana? Mengayominya bagaimana? Harusnya kamu dapat apa sih haknya? Namanya mengayomi berarti kan merangkul masyarakat yang tinggal tanah negara ya terutama ya. Merangkul, diajak musyawarah, diberikan solusi. Terus disarikan solusi, jangan cuma asal main gusur, apalagi nggak ada kompensasi. Oke. Iya, karena kan kita hidup di situ kan juga untuk bekerja ya, untuk nyari nafkah juga ya, usaha juga ya. Terus kalau misalnya pergi untuk mindahin barang, terus usaha juga kan mati, nggak ada pegangan. Karena menurut saya pribadi juga ya, adik saya kan juga mau lulus, biar ngerasain wisuda ya setidaknya ya. Terus masyarakat itu kan lebih dominannya yang lulusan SMA itu kan rata-rata ya, bukan kebanyakan ya. Rata-rata itu gak ada yang lanjut kuliah. Cuman sampai di SMA terus kerja. Gitu. Oke. Jadi menurut kamu itu tetap perlu wisuda? Perlu. Tapi dengan ini dengan meminimalisir biaya. Jadi biayanya itu dipatok dengan sekian, jangan sampai di atas 1 juta lebih. Gitu. Emang kalau 1 juta kamu sanggup? Ya kurang keberatan sih sebenarnya, keberatan sih. 1 juta pun kamu keberatan? Ya. Terus kenapa harus ada wisuda? Kan gini, dipatok jadi per orang. Jadi misalnya satu orang ini karena SMP, SMA kan jenjangnya 3 tahun ya. Mungkin bisa nih per orang ini 300.000. Untuk SMA kelas 1 100.000, SMA kelas 2 100.000, SMA kelas 3 100.000. 300 orang dong berarti. Nah, sedangkan saya dulu sekolah waktu SMA itu satu kelas isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan udah banyak nih, apalagi untuk satu angkatan. Banyak gak ya? Banyak dong, cukup dong. Untuk acara-acara sudah kayak gitu, gak harus 1 juta. Nah itu kan pemikirannya jadi para orang tua kan, lingkungan sekolah ini ada sedikit ngambil gitu. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga
bangga terhadap diri sendiri udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalanin nih. Sekarang Iya. kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya Iya. saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang gak kuliah kan gak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Oke. Apalagi konsep untuk pakaian kebaya ya menurut saya itu kan di sekolah kan gak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan gak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Oke. Nggak susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya cari tempat yang lebih layak dong untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil, silakan. Hanya dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini itu nggak ada rasa manusia kayak memanusiakan manusia tuh nggak ada. Cuman itu doang. Saya wirausaha. Wirausaha. Iya. Usaha apa, Pak? Untuk kalau dulu sembako, tetapi semakin kesini ada perubahan untuk usaha. Nah sekarang kita sebagai supplier botol. Supplier botol. Botol kaca. Botol kaca, oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Enggak mesti ya, jadi hanya menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi kalau berapa itu kita enggak pasti lah. Perkiraan aja Pak, range. 10 juta dapat Pak? Enggak ada Pak, jauh. 5 juta? Enggak ada. 5 juta nggak dapat Pak? Nggak 1 ada. bulan 5 juta nggak dapat? Enggak ada. Oke. 4 juta? Ya mungkin sekitar segitu. Cukup nggak Pak untuk satu keluarga? Cukup nggak cukup ya harus dicukupkan. Iya. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Istri kerja apa Pak? Istri kerja apa? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Anak Anak yang paling gede ada 4? ada 4. Oke, ini yang paling gede Aura, Iya. cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2 SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3 SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4. SD kelas 4. Tapi menurut Bapak kalau saya dengan pendapatan 4 juta kurang lebih ya Pak ya, kurang Ya, lebih ya, 4 juta ya, sebulan, ya. itu cukup nggak Pak untuk menghidupin 4 anak tersebut Pak? Jadi cukup nggak cukup harus kita cukupkan. Misalnya nggak cukup ya kita harus berusaha lagi. Begitu. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih sebenarnya? Kalau masalah banyak keluaran itu Pak. Baju itu tadi video reaction dari aku untuk kalian semuanya, yang mana aku video reaction itu tadi tentang Aura Cinta yang kemarin diundang KDM Kang Deddy Mulyadi ke gedung sate atau ke kediaman Kang Deddy untuk ngomong gitu loh kegusuran. Dan KDM juga nggak tinggal diem di masa penggusuran itu. KDM juga memberikan uang 10 juta untuk korban yang digusur atau bangunan liar yang ada di situ gitu Baju. Dan ini masih ngeyel aja. Itu tadi ditanya tentang besar nggak sih 1 juta itu? Ya besar, tapi ngapain masih ngeyel gitu.
Aduh, oke gitu aja untuk video reaction di sore hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena dengan like, comment, subscribe kalian, aku terus bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.